Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 kecamatan di Tanggamus. Penyergapan anggota jaringan narkoba kelas kakap di Banten dan Lampung Tengah oleh petugas BNNP Lampung. 11 kg sabu-sabu disita petugas. Pendistribusian makanan bergizi gratis belum merata. Ratusan ribu murid di Lampung Utara belum menikmatinya. Dua kontraktor proyek pembangunan daerah perlindungan tebing atau DPT di Sungai Wainison, Kabupaten Pesisir Barat, Senin siang menjalani sidang kasus korupsi di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Terdakwa bernama Ahmad Hotop dan Muri Manako. Dalam pembacaan perkara, jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa bersekongkol mengkorupsi proyek tersebut. Modus tersangka menggunakan material tidak sesuai dengan standar mutu sesuai dalam kontrak. Adanya pengurangan volume pekerjaan hingga ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Dari nilai proyek 1,3 miliar rupiah, negara dirugikan 314 juta rupiah. Terdakwa selaku pejabat membuat komitmen dalam pekerjaan pembangunan titik penahan tanah Sungai Wainison ini, Pekon Rampungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, tahun anggaran 2022 tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor STK garing 16 garing SDA titik 01 garing 403 garing 2022 tanggal 11 Juli 2022 serta menyetujui terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan saksi Ahmad Hotop pembangunan dinding penahan tanah Sungai Wainison ini Pekon Rampungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2022 yang menggunakan CV Pitumohi. Kedua terdakwa keberatan dengan tuduhan jaksa. Menurut mereka, proyek tersebut dikerjakan sesuai ketentuan dan disahkan oleh pengawas konsultan, pengawas dinas, dan terakhir disahkan oleh tim PHO, profesional handover atau serah terima pekerjaan sehingga proyek tersebut akhirnya dibayar. Sidang kemudian ditunda pekan depan dengan agenda pembuktian. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petani bernama Amir yang jadi korban serangan harimau saat pulang dari kebun di Lampung Barat hingga Senin siang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kesehatan korban mulai membaik dan puluhan luka bekas terkaman harimau di bagian kepala dan punggung telah dijahit oleh dokter. Korban diterkam harimau saat dalam perjalanan pulang dari kebun dengan naik motor bersama anaknya. Keduanya diadang seekor harimau saat melewati jalan dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Harimau itu langsung menyerang korban. Saat itu, korban dan anaknya terus berteriak hingga membuat harimau takut dan melepaskannya. Dia sebetulnya berusaha untuk balik ngambil saya waktu itu. Saya sebisa mungkin saya berteriak, "Woi," dengan sekuat mungkin dengan anak saya bersamaan. Jadi nganggap saya biar dia takut karena ikut-ikut seorang kayak orang buru gitu kan. Kalau digituin siapa tahu takut dan ternyata dia takut, turun dia menghindar, dia juga turun. Setelah turun saya buru-buru diriin motor kan masih hidup, langsung tancap gas sama anak saya langsung naik. Apa harapan Pak Din? Harapan saya cukup saya aja yang terakhir yang terkena musibah seperti ini. Kelanjutannya saya mohon maaf kepada pemerintah, dipikirkanlah masyarakat yang ada di dalam perkebunan kita ini. Bupati mendesak petugas Balai Konservasi Daya Alam atau BKSDA Lampung segera turun tangan mengatasi konflik manusia dengan hewan buas di sekitar kawasan TNBBS. Para petani juga diimbau menjalankan instruksi yang disosialisasikan petugas.
Langsung Pak Amir yang menjadi korban daripada HRS yang ada di Taman Nasional Bukit Basa Selatan. Ya, mudah-mudahan beliau cepat sehat dan keluarganya diberikan kesabaran, dan tentu kita berharap dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk segera mengambil langkah-langkah yang konkret ya terkait dengan semakin ganasnya ini HRS ini. Ya, yang jelas juga saya juga berharap kepada masyarakat, apapun edukasi, apapun arahan dan binaan yang diberikan oleh pemerintah, baik yang di Pekon maupun yang di kecamatan, termasuk pemerintah daerah, termasuk juga tim-tim Satgas kawasan itu, ya tolong didengar. Ya, artinya berangkatnya boleh, tapi berombongan, bekerja juga upayakan berombongan, tidak lagi bermalam, jauhi jalur-jalur jelajah daripada satwa ganas tersebut. Sepanjang 2 tahun terakhir sudah ada 10 petani di Lampung Barat yang diserang harimau. 7 diantaranya meninggal dunia. Harimau biasa keluar habitatnya saat sore hingga malam. Petugas mengimbau para petani yang memiliki kebun dekat dengan TNBPS supaya segera pulang sebelum hari gelap. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pendistribusian makanan bergizi gratis atau MBG hingga kini belum merata. Masih banyak murid yang belum menerima makanan bergizi. Padahal program tersebut telah berjalan sejak awal 2025 lalu atau sudah berjalan selama 9 bulan. Di antaranya di Lampung Utara. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Lampung Utara, jumlah keseluruhan murid lebih dari 147.000 orang di seluruh jenjang mulai PAUD hingga SMA. Namun hingga kini yang sudah menerima makanan bergizi tersebut baru di kisaran 68.000 murid saja atau masih di kisaran 46%. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, belum meratanya pendistribusian makanan bergizi akibat masih minimnya dapur MBG yang dibuat pemerintah. Dari rencana 38 dapur, kini baru 12 dapur saja. Berdasarkan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Lampung, pada akhirnya nanti diperkirakan sekitar 38 dapur, 140.697 siswa sasaran. Nah, akan tetapi pada saat ini apa disampaikan Pak Bupati di Lampung Utara ini baru 13 dapur SPBG yang sudah operasionalnya. Nah, realisasinya sampai dengan 13 dapur ini jumlahnya 67.920 siswa sasaran semua jenjang di Kabupaten Lampung Utara. Juga berapa persen itu, Bang? Sekitar baru 25% dari yang ada. Bagi murid yang telah menerima makanan bergizi berharap bisa rutin mendapatkannya sesuai ketentuan mulai Senin hingga Jumat. Sedangkan para murid yang belum menerimanya berharap makan bergizi gratis segera datang karena telah resmi dibiayai pemerintah yang seharusnya jadi hak semua siswa mendapatkannya. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara.